Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat intinya saya ambil dari Kejadian 50 ayat 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang diberkati Tuhan, apa reaksi kita ketika kita disakiti, difitnah atau dilukai, padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun? Secara naluriah, kita pasti memiliki kecenderungan membalas sakit hati kita. Inilah prinsip yang diterapkan orang-orang dunia ketika mereka disakiti. Pembalasan akan lebih kejam daripada perbuatan. Haruskah orang Kristen mengikuti jejak mereka? Bukankah kehidupan orang percaya itu harus berbeda dengan dunia? Firman-Nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kehendak Tuhan bagi kita tidaklah melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia, tetapi kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tetap menunjukkan kasih kepada mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ini adalah kisah Yusuf. Yusuf adalah contoh orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita pasti tahu kisah perjalanan hidup Yusuf yang tercatat dalam Alkitab. Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang cukup dramatis. Penderitaan demi penderitaan harus ia alami sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan saudara-saudaranya sendiri. Kalau orang lain yang melakukan kejahatan, mungkin kita masih bisa memakluminya. Tetapi tindakan ini dilakukan oleh saudara Yusuf sendiri. Ini sungguh menyakitkan. Andai kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita tidak akan menerima hal itu dan akan membalas sakit hati atau dendam kepada mereka. Namun hal ini tidak dilakukan Yusuf. Yusuf sadar bahwa semua itu adalah bagian dari proses yang diizinkan Tuhan, yang kesemuanya mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya, sehingga ia pun dapat berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, sesuai dengan ayat inti kita. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dari Yusuf yang mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk dapat mengambil sisi positif dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami.
Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari itu, yaitu bagaimana untuk selalu bersikap positif ketika orang lain menyakiti kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Apapun yang orang lain lakukan kepada kami, biarlah kami mampu melihatnya dari sisi positif, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.